Terus konco-konco dalil fangkihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Lek jenengan dalil, aku yang dalil Ustaz. Aman rungokaken. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Fokus, konsentrasi ben gak salah paham. Azwajan, Allah ciptakan untuk kamu bojo akeh. Azwajan itu jamak dari zauj. Krono menyebutnya jamak bojo akeh. Quran itu memberi isyarat payuh oleh. Bener? Paham dong? Tapi bagi kamu yang pengen sakinah litaskunu, supaya sira kabeh ngrasa sakinah, ayem tentrem. Nah, rungokaken. Ilaiha, sakinah ayem kepada istri mau. Lafadznya isim niki jamak kiai azwaja. Lek jamak wedok mestine dhamire hunna. Lek siji ha, lek loro huma, lek akeh wedok hunna. Nah, aneh isime jamak azwaja bojo akeh dhamire siji litaskunu ilaiha. Mboten ilaihima lho Gus. Mboten ilaihinna lho Gus. Ilaiha. Angel sakinah lek ora siji. Halo, iki Quran lho ya. Kandhani raper. Kandhani raper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Saya tetap takdim terhadap Anda sekalipun jenengan itu adalah mantan ketua PWNU yang dipecat. Saya tetap takdim sebagai Kiai Sepuh. Tapi akhir-akhir ini pernyataan Anda agak gimana gitulah. Mohon maaf Pak Kiai. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Benarkah ini tidak boleh Pak Kiai? Jadi kalau ha ini berarti mufrad. Mufrad yang ghaibah. Berarti hanya satu perempuan. Seharusnya kalau dua huma, kalau jamak lebih dari tiga, tiga ke atas, maka seharusnya litaskunu ilaihinna. Apakah memang demikian Pak Kiai? Masa sih Pak Kiai itu lupa bahwa setiap jamak itu dianggap muannas Pak Kiai, kecuali jamak mudzakkar salim ya. Contoh al ulama'u hadarat itu bisa Pak Kiai. Ya. Kemudian pakai domir aha kembali kepada jamak taksir karena kullu jam'in itu muannasun. Saya kira jenengan itu ngerti tentang kaidah ini. Silakan baca sendiri ini ya. Kita bahas pelan-pelan dengan hati nurani karena saya mencari tafsirnya Pak Kiai sebagaimana yang jenengan jelaskan bahwa angel melarat kalau ini kemudian dikembalikan kepada azwaja karena azwaja itu bermakna pirang-pirang pucu. Karena ingin tenang, kalau ingin sakinah maka kembalinya harus kepada satu wanita. Sementara di depan isim dohirnya itu tetap apa azwaja isim zahirnya jamak, kemudian di belakang itu mufrad ghaibah. Loh, dikembalikan ke mana ini Pak Kiai? Bukankah domir itu kembalinya kepada isim zahir? Gini saja, kalau jenengan memang bukan tafsir biro'ik, bukan tafsir hasil pendapat jenengan sendiri, monggo. Silahkan buktikan dalam kitab apa penafsiran jenengan itu. Jadi ilaiha itu kembalinya bukan kepada azwaja, tetapi kembalinya hanya kepada wahidah saja, kepada seorang perempuan saja. Monggo, saya akan taslim kalau jenengan mampu menyodorkan ibarat di tafsir apa, Pak Kiai. Silakan dari kitab tafsir-tafsir ulama salaf, terus kolab silakan, Pak Kiai. Saya tunggu. Saya akan taslim terhadap jenengan. Pak Kiai, mari kita pelan-pelan bahas ini. Apabila marji'nya domirnya itu adalah jam muannas lil akil, maka fal abdal ayyakuna domiruhu nuna jam ilmu annas. Maka yang lebih utama Pak Kiai memang ya domirnya harus berupa non muannas. Wahia nunun niswah itu adalah non muannas. Dijamu sih semua keadaannya. Baik berupa marji domir muannas salim atau jamak taksir Pak Kiai ya.
Jadi kalau marji domirnya itu berupa jamak yang menunjukkan muannas, baik itu jamak muannas salim ataupun jamak taksir, maka boleh yang lebih afdol domirnya pakai nun muannas. Anggaplah ilaihina. Langsung ke bawah itu contoh-contohnya. Fasti'malu ahadid domirain sohihun fasihun. Menggunakan salah satu dari dua domir Pak Kiai, baik domir nun niswah artinya domir nun muannas atau menggunakan domir mufrad muannas ghaibah, maka ini adalah sohihun, benar, fasihun termasuk fasih. Tetapi menggunakan nun niswah dalam contoh-contoh di atas asohu wa absoh, ya, menggunakan nun muannas itu lebih soheh, lebih fasih. Tapi bukan berarti kalau menggunakan domir mufrad muannas ghaibah itu adalah tidak fasih atau bahkan salah. Begitu loh Pak Kiai, mohon maaf ya. Nah, saya tertarik ingin tahu benar-benaran ini Pak Kiai, saya tidak tahu soalnya. Kalau memang yang jenengan jelaskan itu sesuai dengan tafsir apa, saya ingin tahu Kak Kiai. Monggo saya akan taslim kalau memang jenengan mampu mendatangkan ibaratnya di kitab apa. Seperti yang jenengan jelaskan. Monggo, sangat monggo Pak Kiai. Ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan Sungai Tigris, dua sungai, diapit dengan dua sungai. Ya di antara Suriah dan Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya. Wonten yang mempermasalahkan sikap kula. Marzuki kok wani ngritik wong Pekalongan. Ya pancen salah nggih kula. Mboten kula kritik, kula beneraken. Kadek kula ya enggak nyebut jeneng. Saking tukang TikTok ae sing pinter gandeng-gandeng nih gambar nih. Ada tiang salah maknani Quran. Ada tiang salah nemen maca Quran. Ada orang salah ngi'robi Quran. Tirasi kula jenenge salah ya salah, siapapun harus saya luruskan. Dan saya nggak mempermalukan dia di depan umum, wong ora tak sebut jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat KAZEB, mari kita merenung bersama ya teman-teman terkait sesuatu atau isu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di forum-forum pengajian. Kita tahu teman-teman ada seorang tokoh Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar yang dikenal yang sangat lantang ketika beliau ceramah di panggung-panggung pengajian. Beliau teman-teman seringkali tanpa tedeng aling-aling langsung tancap gas ketika ada pernyataan daripada para habaib yang dianggap keliru. Padahal teman-teman belum tentu salah. Contoh, ketika Habib Lutfi menyampaikan sebuah tausiah di Istiqlal bahwa telinga, kata Habib Lutfi, kadang-kadang bisa menjadi bagian daripada rukun. Atau ketika beliau menyinggung masalah surah Musa di ceramah tahun 2023, spontan Kiai Marzuki langsung mengobral lidahnya di atas panggung, seolah-olah tidak ada ruang tabayun, tidak ada ruang diskusi. Teman-teman perlu tahu, padahal ucapan seorang Habib Lutfi bin Yahya itu tentu saja ada dasarnya. Ya, punya pijakan, punya sumber
dan tidak bisa begitu saja disalahkan. Ya. Dan anehnya yang menyalahkan itu seorang tokoh besar, Kiai Marzuki Mustamar. Pokoknya setiap ada kekeliruan misalkan dari Habib Lutfi langsung ditancap gas. Langsung diobral lidahnya untuk menyalahkan Habib Lutfi. Yang tadi saya katakan ketika Habib Lutfi berceramah ada surah Musa. Kemudian Habib Lutfi juga ketika di Istiqlal dalam ceramahnya terkadang telinga atau membasuh atau mengusap telinga ini terkadang bisa jadi bagian daripada rukun. Langsung ditancap gas oleh Kiai Marzuki Mustamar. Teman-teman, itu ada sumbernya. Sudah saya upload videonya ya, atau di teman-teman channel saya juga banyak sudah diupload. Ada dasarnya tentang telinga. Dan begitu juga dengan surah Musa. Memang di Al-Quran tidak ada surah Musa, tapi di tafsir ada surah yang namanya bisa disebut surah Musa juga. Al-Qasas namanya. Coba lihat di surah Al-Qasas di dalam kitab Tafsir Sawi. Pasti ada. Karena saya sudah cek. Termasuk saudara saya, teman saya, Sani Uya juga sudah. Bu Sani Uya yang selalu mengkritik, ya, mengkritik Wahabi-Wahabi. Dia juga sama sependapat dengan saya. Di Tafsir Sawi ada surah Al-Qasas dan juga bisa disebut juga surah Musa. Apakah Kiai Marzuki ini mau menyalahkan pengarang Tafsir As-Sawi ini? Ya, karena beliau Habib Lutfi yang berbicara seperti itu seolah-olah Kiai Marzuki menyalahkan Habib Lutfi. Apakah Kiai Marzuki ini kurang literasi? Apa gimana? Apakah belum pernah baca kitab Tafsir As-Sawi? Atau bagaimana? Sehingga ujung-ujung gampang menyalahkan. Memang benar di Al-Quran tidak dituliskan surah Musa. Akan tetapi di salah satu tafsir yang sering dikaji di pesantren-pesantren, namanya As-Sawi atau Tafsir As-Sawi, itu ada di surah Al-Qasas. Tafsirannya bisa juga disebut surah Musa. Ya. Sampai sini para muhibbin harus paham ya. Bukan hanya saja saya yang berbicara seperti ini, tapi Gus Sani Uya juga berbicara seperti itu. Memang ada. Coba cek kitab kalian, pasti ada di Tafsir As-Sawi, surah Al-Qasas ada surah atau bisa disebut surah Musa. Silahkan cek sendiri kalau kalian memang pinter, ya, dengan taklid buta. Karena tokoh ini yang kalian jadikan panutan berbicara seperti itu seolah-olah tidak ada. Ada, ya, harus paham nih para mukimat-mukimat ini. Katanya pinter-pinter. Tapi anehnya teman-teman ya, sikap lantang itu tidak terlihat sama sekali ketika datang dari orang-orang yang masih satu golongan dengan beliau. Satu barisan dengan beliau. Kita ambil contoh Nur Ihya Salafi. Yang secara terang-terangan pernah menyampaikan bahwa ibu Nabi Adam adalah Sayyidah Anisa. Dan disebutkan kata Nur Ihya Salafi, konon katanya lahir di pinggir kali. Ternyata setelah saya cari-cari dalam penjelasan ulama-ulama muktabar, nggak ada. Baik itu dari sumber yang klasik ataupun yang lain. Tidak pernah ada keterangan seperti itu. Ya, tidak ada dasar yang bisa dijadikan pijakan, teman-teman. Jadi dia mengatakan itu dari dirinya sendiri. Menurut saya, itu sudah kurang ajar. Menyalahi para ulama-ulama mufassirin kalau begitu. Mufassirin atau ulama-ulama mufassirin tidak ada yang menafsirkan bahwa Nabi Adam punya ibu namanya Sayyidah Anisa dan juga dilahirkan di kali, nggak ada, atau di sungai lah kalau bahasa itunya ya, nggak ada. Silahkan cari di kitab tafsir manapun, nggak ada. Nah teman-teman, jadi aneh
ya, termasuk saya pribadi, ini menjadi tanda tanya yang sangat besar dalam benak hati saya. Di mana lantangnya Kiai Marzuki ketika ada pernyataan ngawur seperti itu? Kok bisa diam 1000 bahasa? Padahal kalau dari Habib langsung digas tanpa ada aling-aling. Bukankah ini lucu, teman-teman? Bahkan sangat ironis. Seharusnya, ini menurut saya pribadi, kalau memang ingin menegakkan kebenaran, ya, untuk para pecinta Kiai Marzuki, sikapnya harus sama. Entah yang salah itu dari Habib, yang keliru itu dari Habaib, entah dari golongan sendiri. Harus ditegur secara adil. Ya, benar nggak? Begitu, dengan bijak, dengan standar yang sama. Jangan sampai sikap lantang itu hanya muncul kalau yang berbicara adalah Habib. Begitu. Sementara teman-teman, kalau dari kolamnya sendiri justru dia bungkam. Tidak ada suara. Saya tidak pernah, saya sering menyimak video-videonya, ceramah-ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar. Nggak ada mengkritik Nur Ikhya Salafi, nggak ada. Imaduddin sendiri nggak ada. Atau ulama-ulama yang mendukung tesis Kiai Imad. Nggak ada sama sekali orang-orang berbicara lantang mengkritik Nur Ikhya. Tapi kalau itu datangnya dari Habib, otomatis itu pasti bakal terjadi framing besar-besaran. Baik itu dari kiai-kiai panutan Mukimad atau dari Mukimadnya sendiri. Pasti seperti itu. Ya. Tapi ketika datang dari mulut orang yang satu kolam, tidak ada. Saya belum pernah mendengar Kiai Marzuki atau siapa yang mendukungnya, tidak ada yang berbicara terkait pernyataan Nur Ikhya Salafi yang menyesatkan itu. Nggak ada. Sampai detik ini belum ada. Saya tunggu-tunggu, kalau ada saya akan buat video, saya akan klarifikasi. Sampai saat ini belum ada, teman-teman. Jadi teman-teman ini sekarang harus bisa membedakan, ya. Ternyata mereka itu emang licik, picik mereka itu. Ketika ada kekeliruan atau kesalahan daripada habaib, langsung ditancap gas, disalah-salahkan, di framing sebegitunya. Tapi dari kolamnya sendiri, dari empangnya sendiri, satu golongan dengan mereka, nggak ada tuh Kiai Marzuki Mustamar berbicara lantang seperti itu, nggak ada. Atau yang lainnya, nggak ada. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang, nggak ada. Nah, disinilah teman-teman kita belajar bahwa keadilan dalam bersikap itu sangat penting. Objektivitas itu sangat mulia, ya. Kejujuran itu sangat mulia, dan keberanian itu harus seimbang. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau tidak, teman-teman, ya akhirnya jadi bahan tertawaan masyarakat. Ya, jadi kontradiksi yang mencolok dan membuat umat ini menjadi bingung. Begitu. Maka mari kita jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita bersama. Jangan gampang menyalahkan, jangan gampang menghakimi. Apalagi teman-teman di panggung-panggung yang ditonton banyak orang. Ya. Sampaikan dengan tenang, dengan tabayun, dengan keilmuan yang matang, agar umat mendapatkan pencerahan, bukan kebingungan. Agar umat mendapatkan sesuatu yang positif, teman-teman, bukan negatif, ya. Begitu. Seenaknya gitu ya Kiai Marzuki itu ketika berbicara yang keliru dari habaib langsung ditancap gas, bahkan langsung seolah kayak YouTuber gitu, kayak konten kreator mereaction. Aneh itu seorang kiai seperti itu. Dulu saya mengidolakan beliau. Asli itu saya mengidolakan beliau karena Masya Allah luar biasa ketika membentengi faham-faham Wahabi, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya dulu kagum sama beliau, kecerdasan beliau. Tapi ketika sudah masuk ke ranah Mukiman menjadi pengikut sekte Imadiyah, jadi seperti itu, tidak seimbang.
pilah-pilah atau pilih-pilih. Yang sekolah dia nggak pernah angkat suara, diam saja. Tapi yang kontra dia langsung gas, tancap gas begitu. Harusnya seorang kiai itu ya yang menjadi panutan harusnya bisa seimbang. Siapapun yang salah, baik itu dari kelompoknya sendiri ataupun dari orang lain, harus bisa menyeimbangkan. Saya sebagai muhibbin membela Ba'alawi, ketika ada kesalahan daripada habaib, saya tegur juga, saya kritik juga, sama. Gitu, ini seorang kiai, kok begitu? Ya, semoga video ini bermanfaat, bisa mengingatkan kita. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.